على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sembari bersila duduk di tanah yang mulia ini, mari kita bersama-sama mendekatkan diri, menyatukan nurani kita dengan zat yang maha agung, yang berikan sumber kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Jalil, dengan senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jamaah para tamu Allah rahimakumullah, umat Islam yang merindukan mengunjungi tanah suci dalam rangka beribadah haji harus tetap yakin ada hikmah di balik halangan berhaji tersebut. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal itulah yang terbaik. Allah maha mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Pelaksanaan ibadah haji sebagai mahkota ibadah dalam Islam dan cita-cita seumur hidup umat Islam dimanapun ia berada, tidak 100% ditentukan oleh manajemen dan kemampuan manusia dalam mengaturnya, tetapi terdapat faktor X di luar perencanaan manusia yang perlu kita sadari. Siapa yang pernah menduga dan membayangkan situasi yang seperti ini terjadi? Sebuah ujian yang berat bagi negara, pemerintah dan umat Islam. Pada akhirnya masalah ini harus dipulangkan kepada prinsip tauhid, takdir dan tawakal. Manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 1443 Hijriah, walaupun hanya sekitar 1 juta jiwa jamaah haji dari seluruh dunia dapat berangkat ke tanah suci. Ibadah haji adalah pertemuan terbesar umat Islam dari seluruh dunia. Semoga pandemi COVID-19 beserta dari pengikutnya benar-benar cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, agar umat Islam dapat dengan leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibayangkan kekhawatiran. Jamaah para tamu Allah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah haji yang dimuliakan Allah. Sebagai hamba yang menyadari akan keagungan dan kekuasaan Allah, hamba yang menyadari akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui akan kebutuhan terhadap pertolongan dan kasih sayang Allah, tentu harus tahu bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menapaki arah dan tujuan hidup ini. Ibadah haji yang kita lakukan saat ini tidak akan memiliki makna berarti tanpa dibarengi niat yang murni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berniat merupakan kunci pokok sebuah ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Untuk itu, mari kita luruskan niat, kita hilangkan rasa cinta duniawi, rasa hasud, ria, sombong dan ingin dipuji. Mari kita hanya berharap belas kasih, hidayah, taufik, inayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diperkenankan menjadi orang-orang yang terpilih untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketulusan kita dalam melaksanakan ibadah haji ini dijadikan sebagai penegasan rasa ubudiyah dan taubat kita kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi jamanun hajju aghniyahum linujah wa usatuhum litijarah wa aghlabuhum lirriya wa sumbah wa fuqara'uhum lil masalati wa lihadza kana Umar yaqul al-waqtu katsirun wal haju qalil." Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu masa akan datang di mana orang-orang kaya di zaman itu berhaji untuk bertamasa, kelompok menengah berhaji untuk berbisnis, kebanyakan mereka berhaji untuk riya dan sum'ah, dan orang-orang fakir berhaji untuk mengemis. Karenanya dari Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, pengunjung Masjidil Haram itu banyak, tetapi mereka yang berhaji itu sedikit. Ma'asyiral muslimin, jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik yang selalu kita lantunkan, semoga tidak jadi penghias ritual ibadah kita semata, tapi merupakan doa dan ikrar bahwa kita betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raga, bahwa salat, ibadah
hanya untuknya. Harta, keluarga, dan kedudukan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jawaban apakah yang akan kita temukan di mahkamah Allah nanti? Saat mulut kita dibungkam, lalu mata, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan kita memberikan kesaksian, harta dan kedudukan akan menjadi saksi kebaikan dan keburukan kita. Anak yang saleh dapat membantu kita, sementara anak yang buruk justru menjerumuskan kita ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia melihat rekaman kehidupannya, tidak ada sedikit pun yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya rahmat, hidayah, inayah, taufik serta ridhamu yang kami harapkan. Tiada lagi yang kami harapkan kecuali Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, wukuf di Arafah adalah merupakan rukun utama dalam ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Hari Arafah inilah hari pelantikan kita sebagai haji. Kita hadir di sini bukan karena keutamaan kita, bukan karena kemuliaan kita, bukan karena harta dan kekuasaan kita. Kita bisa hadir di sini karena adalah panggilan Allah semata. Sepatutnya kita merasa malu betapa banyak hamba-hamba Allah yang lebih saleh dari kita, yang setiap malam mereka bertaruh meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini dengan mencucurkan air mata, mengharap agar bisa memenuhi panggilannya Allah. Namun Allah sekarang memilih kita. Lihatlah sampai di mana kebaktian kita selama ini kepada Allah. Bandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak cukupkah semua itu bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arafah, dari kata Arafah yang berarti mengetahui, mengenali. Hendaknya kita pergunakan kesempatan ini untuk lebih mengenal diri kita masing-masing, untuk lebih sadar dan lebih insaf. Lihatlah dengan jelas kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Betapa selama ini kita terbelenggu oleh dunia, betapa selama ini kita terjerumus dalam dosa dan maksiat-maksiat kita, betapa kotornya kita, betapa bodoh dan sombongnya kita. Kita merasa lebih mulia, lebih beribadah, lebih banyak memiliki amal, dan lebih banyak memiliki kebaikan. Kita telah banyak melakukan kemaksiatan selama ini. Kita dipanggil di hadapan Allah hari ini untuk diingatkan betapa suatu saat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana mentari hanya sejengkal dari ubun-ubun kita. Maka marilah saudara-saudaraku, inilah tempat utama bagi kita untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, agar tidak tersisa lagi dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah dengan segenap ruang hati kita isi dengan zikir, menundukkan diri penuh khauf dan raja, penuh kekhawatiran, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita nanti yang meninggalkan tempat ini tanpa menyadari kekecilan diri kita, tanpa menyadari kebodohan diri kita. Sesungguhnya Allah Maha tahu akan segala yang kita sembunyikan dan yang kita ungkapkan. Inilah saatnya bagi kita untuk menangis tanpa perlu merasa malu terhadap siapapun di hadapan Allah. Ini adalah hari pengampunan. Mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita meminta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Sungguh banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Khilaf dan salah tentu banyak sekali kita lakukan. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berhadir mengakui kesalahan dan kekhilafan kita, mengakui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita perbanyak taubat kepada Allah. Marilah kita bersama-sama minta ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita tinggalkan pernak-pernik keduniaan kita, lepas semua perbedaan yang ada, baik karena harta, jabatan, kepandaian, rupa dan kesukuan. Kita sedang berihram, berarti mengharamkan diri
dari bercukur, memotong kuku, mengharamkan diri dari kemewahan pakaian, mengharamkan diri dari hiasan dan wangi-wangian, dan segala pernak-pernik yang selalu kita gunakan untuk memberkati rupa dan diri kita. Untuk apa itu semua? Semua ini mengajarkan kepada kita untuk tampil apa adanya di hadapan Allah, tampil dengan diri kita seutuhnya. Hari ini kita tanamkan dalam kesadaran kita bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketundukan, kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha dekat, yang menjawab segala doa dan memenuhi segala hajat. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan pelindung segala urusan kami. Perbaikilah keadaan dunia kami yang merupakan tempat kehidupan kami, dan perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembalinya kami. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagi kami untuk berbuat berbagai macam kebaikan, dan jadikanlah mati azal kami sebagai peristirahat dari berbagai macam kejahatan kami. Ya Allah, terimalah taubat kami, bersihkanlah dosa-dosa kami, kabulkanlah permohonan kami, kuatkan hujah kami, tunjukilah hati kami, luruskan perkataan-perkataan kami, lenyapkanlah keburukan-keburukan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa dulu kami, dosa-dosa orang yang membimbing kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, mudahkanlah kami segala urusan, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa ya bi taqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahaa anhu adab wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'd فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين